Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita karunia, rahmat dan hidayah serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bernapas, hidup dan menikmati indahnya dunia ini. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Mastiani Nur Halimaritonga, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan sedikit mengkaji yang bertemakan tentang moderasi beragama di era globalisasi. Namun sebelum kita memasuki bagaimana moderasi beragama di era globalisasi, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu moderasi beragama dan apa itu globalisasi. Untuk moderasi sendiri adalah jalan tengah atau yang terbaik di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial, gesekan sosial, atau dua hal yang buruk. Sedangkan untuk moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku terhadap jalan tengah tadi dalam beragama, sehingga kita tidak terlalu berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Namun saudara-saudariku sekalian, yang perlu kita tekankan di sini bahwa moderasi beragama dan moderasi agama adalah dua hal yang berbeda, di mana agama tidak perlu dimoderasi, sebab agamalah yang telah mengajarkan kita perdamaian, persatuan, keseimbangan dan hal sebagainya. Lantas yang perlu dimoderasi adalah kita sebagai penganut agama itu sendiri, yaitu agama Islam. Lalu apa itu globalisasi? Nah, globalisasi tidak lagi asing didengar di telinga kita, bukan? Bahkan sudah mendarah daging di setiap aktivitas, pakaian, makanan, gaya hidup kita yang sudah terpengaruh pada global sosial. Menurut para ahli, globalisasi adalah suatu proses dari gagasan atau ide-ide yang dikemukakan oleh seseorang atau kelompok orang di sebuah wilayah. Kemudian setelah gagasan tersebut diterima, maka akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan bahkan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lalu bagaimana sih moderasi beragama di era globalisasi? Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya agamamu untukmu dan agamaku untukku. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak memaksakan orang lain untuk menganut ajaran yang kita ikuti. Islam tidak memaksakan siapa saja, namun Islam memberikan hak kepada siapa saja untuk mempercayai atau menganut agama mana yang mereka percayai. Saudara-saudariku sekalian, globalisasi memberikan dampak yang begitu besar kepada kita. Bahkan globalisasi juga dapat memudahkan kaum muslim untuk mempelajari Islam dengan di mana saja dan kapan saja. Media untuk berdakwah tidak lagi susah, bahkan semakin bertambah dengan berbagai variasinya. Info-info terkini perkembangan Islam dapat juga kita akses di media mana saja. Selain itu, globalisasi juga dapat mempermudah kita untuk beribadah, seperti berinfak atau bersedekah melalui online, transfer atau fitur aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk mentransfer
yang ingin kita sedekahkan kepada saudara kita yang di luar, yang jauh dengan kita, bahkan bisa mencapai pada luar negara kita sendiri. Namun di sisi lain, globalisasi juga kerap sekali menimbulkan permasalahan baru yang mengharuskan kita pandai meninjau atau memfilter setiap perubahan yang terjadi. Dengan mudahnya akses informasi, dunia maya dan media sosial kerap rentan sekali berisikan ujaran kebencian dan hoax. Lebih ironisnya lagi, hal ini terkadang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk memperpecah belahkan sesama bangsa, sesama umat, bahkan antar beragama itu sendiri. Banyak sekali konten-konten yang berisikan keagamaan untuk mempermudah kita belajar agama. Namun kita tidak boleh berlebihan atau ekstrim dalam mempelajari agama itu sendiri. Jika kita terlalu berlebihan, maka mudarat akan timbul. Bahkan selain itu, tidak adanya juga batasan-batasan yang jelas sehingga menimbulkan gerakan-gerakan radikalisme yang terus berkembang pesat, yang menyebabkan ceramah agama gagal menumbuhkan kearifan dan kesadaran terhadap peradaban. Saudara-saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatukan seluruh umat di dunia dengan golongan atau model karena masing-masing golongan memiliki aturan dan jalan yang terang sendiri-sendiri. Maka dari itu, moderasi beragama penting sekali untuk mengatasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang memicu perselisihan. Dalam konteks keseimbangan, Islam memiliki prinsip-prinsip moderasi dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan. Rasulullah melarang umatnya untuk jangan terlalu berlebihan meski dalam menjalankan agama sendiri. Rasulullah lebih senang jika kita menjalankannya dengan ikhlas dan tidak terlalu berlebihan. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim meriwayatkan sebuah kisah 3 sahabat Rasulullah. Pada suatu hari, 3 sahabat tersebut mendatangi istri Rasulullah dan bertanya kepada istri Rasulullah terkait ibadah Rasulullah. Setelah penjelasan dari istri Rasulullah, ketiga sahabat tersebut pun ingin merasa ibadah mereka kurang dibandingkan dengan ibadah Rasulullah. Ketiga sahabat tersebut ingin menambah dan memperbanyak ibadah mereka. Sahabat Rasulullah yang pertama mengatakan ia ingin sholat malam suntuk semalaman tanpa tidur. Lantas sahabat yang kedua ingin berpuasa sepanjang tahun. Dan sahabat yang ketiga tidak ingin menikah seumur hidup. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah lantas mendatangi mereka dan menegaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Rasulullah tidak terlalu berlebihan dalam menjalankan agama. Rasulullah berpuasa tetapi juga berbuka. Rasulullah sholat malam tetapi juga tidur. Begitupun Rasulullah menikah. Dari kisah ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara beragama yang benar, yaitu tidak berlebihan, tidak memberat-beratkan, tidak memaksakan diri. Nah, cara beragama yang benar adalah berkeseimbangan, keadilan, bertoleransi, dan berkasih sayang. Saudara-saudariku sekalian, moderasi mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak yang mencakup agama, budaya, dan peradaban. Karena mereka tidak dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka bertutup atau menutupi diri dari lingkungan dan perkembangan global. Dengan memahami realita, memahami fikih prioritas, menghindari fanatisme berlebih, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif, open mindset dalam menyikapi
perbedaan dan permasalahan serta berkomitmen pada kebenaran dan keadilan. Moderasi Islam akan senantiasa hadir sebagai petunjuk. Globalisasi bukanlah hal yang dapat kita hindari. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan, dengan menanamkan nilai moderasi syariah, moderasi dalam akhlak, moderasi dalam politik, moderasi dalam menggunakan sosial media. Sebagai muslim, sudah sepatutnya kita mengkaji dan mempelajari setiap perkembangan zaman yang terjadi, agar senantiasa bisa tetap menjaga persaudaraan seluruh umat manusia, persaudaraan dalam bangsa, persaudaraan sama muslim, bahkan persaudaraan antar beragama. Dengan prinsip ini, masyarakat muslim akan dapat menghadapi tantangan globalisasi, baik dalam berbangsa, bernegara, atau menjadi bagian dari warga negara lain. Saudara-saudariku sekalian, mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.